kalian semua, Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Herding Gods episode keempat. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Sebelumnya, Jin Mu ingin dibawa ke satu tempat untuk diajarkan untuk merajuk sebuah pakaian, dan pakaian yang ingin dirajut adalah pakaian jiwa, yang dimana jiwa makhluk itu yang diambil untuk dirajut menjadi sebuah pakaian. Dengan metode mengambil jiwa hidup dan lalu bayangan tersebut dapat diubah menjadi sebuah pakaian, dan pakaian itu bisa memberikan kekuatan bagi penggunanya untuk bisa melakukan perubahan dengan bayangan yang diambil. Namun naasnya mereka diawasi oleh sekte kultivator nenek, dan Jin Mu dianggap sebagai sekte iblis. Karena dilihat jurusnya terlihat jahat merubah manusia menjadi hewan, untuk mendapatkan uang atau makanan. Dan hal itu membuat mereka dikepung, dan seketika itu juga nenek menyuruh Jinmu pergi. Sedangkan nenek Jin Mu melawan ketua kultivator, sedangkan Jinmu mendapatkan kejaran oleh anggota kultivator, sampai Jin Mu membawa mereka ke tempat terlarang. Nanti tiba-tiba saja monster gorila itu terbangun dan mengamuk. Dan anggota kultivator menyerang ke arah Jinmu, akan tetapi monster tersebut juga menyerang mereka. Akibat serangan tersebut anggota kultivator dan Jinmu sama-sama terluka. Dan anggota kultivator ini mengira kalau gorila raksasa itu kekuatannya jauh di atas mereka dan ukurannya yang sangat besar membuat mereka kesusahan untuk menghadapi gorila raksasa itu. Dan perdebatan sekte kultivator karena mereka juga ingin mundur tapi tidak bisa membiarkan Jin Mu untuk tetap hidup. Mereka juga telah disuruh untuk menewaskan Jin Mu. Namun di saat itu, tampak gorila raksasa memeriksa kondisi Jin Mu lalu berkata apakah ia sudah meninggal. Di sini sebenarnya Jinmu berpura-pura mati agar terselamatkan oleh monster gorila raksasa tersebut. Di saat monster tersebut memegang Jinmu, Jinmu pun langsung bergerak untuk kabur di sana. Ketika itu gorila raksasa pun menyerang Jinmu. Di saat itu gorila raksasa melihat rusa yang menangis di hadapannya. Gorila raksasa pun sadar kalau anggota sekte kultivator itu telah menghabisi keluarga rusa itu. Dan membuat gorila raksasa marah kepada mereka langsung menyerang para anggota sekte kultivator. Hal ini membuat Jinmu terselamatkan dari kejaran anggota sekte kultivator, namun di saat itu ia khawatir dengan neneknya di hadapan ketua sekte kultivator. Kemudian pun kita berpindah di tempat nenek sekarang yang berada di kepungan sekte kultivator. Para sekte kultivator menyerang sang nenek menggunakan jurus dari 5 teknik pemusnah iblis. Dan teknik pemusnah itu pun diaktifkan oleh mereka, dan di saat itu mereka pun menyerang Senin melalui jurus pedang terbangnya. Pedang terbang dengan jumlah yang sangat banyak menyerang sang nenek, dan sang nenek mencoba untuk menghindarinya, tetapi sayangnya di saat itu sang nenek malah mendapatkan serangan pedang terbang itu. Tetapi tak disangka sang nenek yang telah mendapatkan serangan itu bukanlah sang nenek asli, melainkan hanya tipuan saja. Yang lalu tiba-tiba saja sang nenek berada di belakang dari para penatua sekte jeli tersebut, yang lalu ia pun menggunakan teknik dari jarum jiwanya dengan kecepatan tinggi menyerang semua para anggota dari penatua sekte Deka, membuat mereka semua tidak bisa bergerak dan terjebak di dalam jaring dari sang nenek. Para anggota dari sekte jeli sadar kalau mereka ternyata telah salah untuk meremehkan sang nenek ini. Di saat itu sang nenek mencoba untuk mengeksekusi mereka, tetapi sayangnya salah satu munculnya banyak pedang terbang yang menyerang ke arah dari sang nenek. Yang hal ini pun membuat para penatua sekte lagi sang nenek ini akan menyusul cucunya karena mereka pikir kalau Jinmu sekarang telah berhasil Sedangkan dari anggota sekte kultivator sekarang mereka mencoba segera kabur dari kejaran sang gorila raksasa dengan mereka berlari untuk keluar dari wilayah sang gorila raksasa tersebut sampai mereka bisa keluar dari wilayah gorila raksasa tersebut, dan membuat mereka merasa lega karena jika mereka telah keluar dari wilayah gorila raksasa itu mungkin gorila raksasa itu akan berhenti mengejar mereka karena gorila raksasa itu sendiri terkenal dengan binatang yang tidak akan meninggalkan wilayah kekuasaan
kekuasaannya, tetapi di sini juga mereka tidak bisa merasa lega karena mereka masih memiliki tugas untuk menghabisi Jinmu. Mereka tidak bisa menghabisi Jinmu, maka mereka akan mendapatkan hukuman dari ketua mereka. Seorang murid perempuan dari sekte kultivator menenangkan teman-temannya kalau dirinya ternyata telah memasang jejak spiritual ke tubuh Jinmu, membuat sang murid ini bisa menemukan keberadaan Jinmu mau kemanapun Jinmu kabur. Perempuan itu pun menggunakan teknik jejak spiritualnya untuk mengetahui keberadaan Jinmu sampai dia pun mengetahui Jinmu memasuki area terlarang. Lebih dalam lagi, sang murid pun melaporkan kepada teman-temannya. Setelah itu mereka pun pengajaran lagi kepada Jinmu. Jinmu yang sekarang masih mencoba berlari dari kejaran murid kultivator itu merasa khawatir dengan neneknya. Apakah sang nenek baik-baik saja? Para penetua sekte kultivator yang di sini Jinmu juga semakin marah dengan anggota sekte kultivator itu karena mereka mengakui sebagai pelindung memusnahkan segala bahaya, tapi tanpa mereka sadari, mereka sendirilah yang merupakan ancaman. Menindas para binatang yang tak bersalah seperti para rusa yang sebelumnya telah dibantai oleh mereka. Jinmu juga merasa lega karena mendapatkan sedikit perlindungan dari kara raksasa sebelumnya, tetapi Jinmu tidak bisa memanfaatkan perlindungan dari kara raksasa itu sepenuhnya karena walaupun kara raksasa itu memiliki sikap yang ganas, tetapi ia tidak memiliki sikap yang kejam untuk memusnahkan mangsanya ataupun musuhnya. Jadi kara itu tidak akan berani untuk menewaskan siapapun. Dan patah saja cuy, sebelumnya kara raksasa itu merasa sangat bersalah karena menganggap Jinmu yang telah tewas. Jadi rasa bersalah itu merupakan rasa khawatir karena takut dirinya tanpa sengaja telah menewaskan Jinmu. Yang di tengah pelariannya Jinmu juga bisa melihat adanya burung raksasa, yang pada saat ini burung raksasa itu juga berniat untuk segera kabur dari wilayah ini. Yang di sini kita mendapatkan informasi dari Jinmu kalau wilayah tempat mereka tinggal ini waktu gelap merupakan tempat yang sangat berbahaya, dan tempat yang paling aman di waktu tersebut adalah desa mereka karena dilindungi oleh segel mereka. Jadinya Jinmu harus segera kembali ke tempat desa mereka sebelum gelap karena ancaman setelah gelap sangatlah berbahaya. Yang tidak hanya Jinmu saja yang panik mencoba untuk mencari tempat perlindungan, di sini tampak hewan lainnya juga merasa panik dengan segera mereka mencoba untuk mencari tempat perlindungan mereka sendiri. Dan di sini juga Jinmu merasa kerepotan karena pelarian ini yang cukup jauh. Jinmu merasa juga kelelahan. Dan kocaknya kenapa Jinmu nggak menumpang saja ke binatang-binatang ini, karena mumpung pelarian mereka juga sekarang itu di jalan yang sama. Jadi merasa rugi aja cuy kalau nggak menunggangi para binatang ini. Yang pada pelarian ini juga Jinmu mencoba untuk meningkatkan kekuatannya dengan mencoba untuk membuka vitalitasnya. Yang di sini ternyata vitalitas Jinmu itu dihalangi oleh sebuah dinding tak terlihat. Jadi alasan kenapa Jinmu tidak bisa membuka vitalitasnya karena adanya dinding tak terlihat yang mencegah vitalitas Jinmu dapat bangkit. Dan di sini Jinmu mencoba untuk menerobos dinding vitalitas tersebut, tetapi di saat Jinmu yang sedang mencoba, tiba-tiba saja vitalitas itu dapat berbicara kepada Jinmu dengan mengatakan sesuatu hal yang berhubungan dengan menghukum langit. Yang setelah itu tiba-tiba saja adanya lautan magma yang membawa Jinmu. Sedangkan di tempat dari sang nenek sekarang akhirnya telah berhasil menghancurkan semua pedang terbang dari senjata sekte Linjiang sebelumnya. Yang di sini para penetua sekte Linjiang sangat kaget karena pedang terbang yang telah mereka keluarkan sebelumnya itu kisaran jumlahnya sampai 800-an, tetapi tak disangka dapat dihancurkan semua oleh sang nenek ini. Dan dengan kekuatan seperti ini seharusnya sang nenek bukan berasal dari sekte demon. Mereka pun bertanya mengenai identitas sebenarnya sang nenek. Tetapi di saat itu adanya pedang yang menancap ke tubuh dari sang nenek ini, yang ternyata cuy plot twistnya tubuh dari sang nenek ini merupakan pakaian. Jadi sebenarnya wujud sebenarnya dari sang nenek ini kemungkinan bukanlah nenek-nenek, dan bahkan suaranya juga menunjukkan suara aslinya yang tampak seperti wanita muda. Gokil cuy, plot twist sekali. Dan mendengar suara asli dari sang nenek ini, ternyata para anggota dari sekte Lijian tahu kalau sang nenek ini merupakan pemimpin dari klan Demon. Dan setelah itu pun sang nenek menghabisi semua para penetua dari sekte Lijian tersebut dengan hanya sekali serangan saja.
Dan ternyata di saat itu adanya Pamali. Pamali sendiri ternyata baru mengetahui kalau sang nenek ini merupakan mantan dari pemimpin klan Demon, dan juga ia telah mengetahui sedikit sejarah dari apa yang terjadi pada ceritanya sang nenek ini, yang ternyata dulu waktu sang nenek merupakan kepala dari klan Demon, adanya anggota dari klan Demon lainnya yang mencoba untuk mendapatkan gelar tersebut, yang hal itu membuat sang nenek berada dalam masalah dan sang nenek memutuskan untuk menghilang saja menjadi identitas yang tidak diketahui oleh siapapun, dan Pamali berjanji kalau dirinya akan menyimpan rahasia ini. Sedangkan sang nenek sendiri ternyata juga mengetahui sedikit cerita mengenai Pamali yang dulunya memiliki kekuatan dari kaki dewa, yang kekuatan dari kaki dewa tersebut digunakan oleh Pamali untuk melakukan pencurian di Kekaisaran Yanka. Tetapi di saat mencuri sebuah harta dari cakram Yanka dari Kekaisaran Yanka, salah satu kakinya buntung akibat pencurian tersebut. Tetapi di sini sang nenek bertanya kepada Pamali bagaimana keberadaan dari Cimu sekarang, apakah ia telah kembali ke desa mereka. Pamali menjawab dirinya tidak mengetahui kalau Cimu berada di jalan karena di perjalanan tadi dirinya tidak melihat Cimu. Menyadari hal tersebut, sang nenek dan juga Pamali sadar kalau Cimu sekarang dalam bahaya. Mereka pun dengan segera pergi mengejar Cimu. Berpindah ke tempat Cimu yang masih mencoba untuk melarikan diri, dan di sini para anggota dari sekte Lin Jiang telah menemukan keberadaan Cimu dan mereka akan menyelesaikan misi ini dengan cepat karena mereka juga mengetahui kalau tempat ini gelap maka tempat ini akan menjadi sangat berbahaya. Jadinya mereka harus segera mungkin bisa menyelesaikan misi ini. Para binatang buas lainnya tanpa mencoba untuk segera kabur dari wilayah tersebut, yang di sini juga Cimu bisa melihat dari atas tebing dirinya ternyata terlambat karena sekarang matahari sudah terbenam, dan di saat itu tiba-tiba saja tampak wilayah kegelapan yang mulai menguasai tempat dari hutan Daisu itu. Dan sayangnya setelah itu cerita dari serial Donghua Tales of Rending Gods episode keempat bersambung cuy. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.